Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Memang ini anak waktu lahir itu kan badannya gemuk. 1 minggu lahir, tiba-tiba dia kurus. Tiap bulan selalu dia menangis. Bermasalah kalau dia kencing, berak, bermasalah selalu dia menangis. Ya, alhamdulillah TTS sudah terbentuk, sudah selesai dituntaskan. Tinggal ini TPK, insya Allah paling lama ini sudah selesai juga. Selamat pagi saudara, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Balita asal Buton Tengah butuh uluran tangan untuk berobat ke luar daerah karena menderita tumor ganas. KPU Bau-Bau segera menuntaskan pembentukan sekretariat panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara Pilkada tahun 2024. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 22 Juni 2024 bersama saya, Bu Zuda. Saudara, kita ke berita yang pertama. Balita asal Buton Tengah butuh uluran tangan untuk berobat ke luar daerah karena menderita tumor ganas. Keluarga Malang ini memiliki kartu jaminan kesehatan namun tak punya cukup biaya untuk hidup lama menjalani pengobatan di rumah sakit di Makassar. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Nur Eliza, balita asal Desa Bungi, Kecamatan Mausangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, menderita kelainan pada alat vitalnya sejak dari dalam kandungan. Kelainan berupa benjolan yang muncul dari dalam vagina ini membuatnya kesulitan buang air kecil maupun hajat. Sempat mendapat perawatan di Bau-Bau, namun karena tidak ada dokter bedah anak, akhirnya Nur Eliza dirujuk ke rumah sakit di Makassar. Di rumah sakit RSUP Dr. Wahidin, Makassar, balita 21 bulan ini terdiagnosa menderita kelainan spesifik lainnya pada ginjal dan ureter oleh dokter beda anak setempat. Jalan satu-satunya agar bisa normal adalah operasi, namun karena berat badannya belum ideal, penanganan medis Nur Eliza akhirnya tertunda menunggu berat tubuhnya memenuhi syarat. Kepada RRI, Ibunda Eliza Aniati bercerita anaknya saat lahir bertubuh gemuk, namun selang seminggu pasca kelahirannya berat badannya berangsur turun dan saat buang air kecil selalu menangis merintih kesakitan. Kemarin kata dokter katanya tumor di tempat kencingnya. Itu waktu ini pembawaan bayi. Dari lahir. Sejak dia dari kandungan sudah memang ada. Jadi kemarin sempat sudah keluar lewat vagina. Memang ini anak waktu lahir itu kan badannya gemuk. 1 minggu lahir, tiba-tiba dia kurus. Tiap bulan selalu dia menangis. Bermasalah kalau dia kencing, berak, bermasalah selalu dia menangis. Anita menuturkan semakin kuat anaknya mengedan untuk buang air, benjolan dari dalam anusnya ikut keluar, bahkan pernah mengeluarkan darah. Ibunda sempat mencari tahu penyebab tumor anaknya, oleh dokter menyatakan penyakit Nur Eliza bawaan sejak lahir dari dalam kandungan. Ia berharap kesembuhan anak bungsunya tersebut agar bisa normal seperti balita seusianya, dapat bermain dan hidup normal tanpa kesakitan saat buang air kecil maupun besar. Beruntung buah hati kelima dari Bapak Laruntu dan Aniati ini telah mengantongi BPJS Kesehatan untuk berobat. Sayangnya keluarga ini memiliki keterbatasan ekonomi untuk biaya hidup selama proses menjalani pengobatan anaknya di luar daerah. Ayah Eliza bekerja hanya dengan berlayar mencari rezeki di perantauan, sedangkan ibunya hanyalah pengurus rumah tangga. Ketua Posko Berbagi Bau-Bau Melani sejak awal mendampingi proses pengobatan Eliza. Melani menyebutkan pengobatan Eliza pure akan menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, namun keluarga Malang ini membutuhkan uluran tangan untuk biaya perjalanan dan hidup selama menjalani proses pengobatan di luar daerah. Ya, Posko Berbagi seperti pasien-pasien lainnya, memang salah satu kendala selalu di dana. Tapi saya berupaya agar dana utama agar kita bisa sampai ke Makassar saja. Intinya tujuan utama penanganan pasien. Jadi alhamdulillah ada sedikit-sedikit saya kumpulkan untuk memberangkatkan mereka. Untuk biaya ke depan makan atau apa nanti lillahi ta'ala lagi. Yang penting iya, yang penting sambil jalan sambil saya open donasi terus lewat Facebook. Banyak hamba Allah yang membantu. Melani mengimbau bagi warga yang ingin membantu meringankan beban keluarga Eliza bisa berdonasi lewat rekening Posko Berbagi Bau-Bau dengan menghubungi kontak Melani di 081355830400. Posko Berbagi Bau-Bau telah memberangkatkan Nur Eliza bersama kedua orang tuanya untuk menjalani operasi di Kota Makassar. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Saudara, KPU Bau-Bau segera menuntaskan pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS pada Pilkada tahun 2024. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Heru Mulku melaporkan. Ya, alhamdulillah PPS sudah terbentuk, sudah selesai dituntaskan. Tinggal ini PPK, insya Allah paling lama Senin sudah selesai juga. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau terus menindaklanjuti penyelesaian pembentukan staf sekretariat bagi Panitia Pemungutan Suara PPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Staf sekretariat memiliki tugas strategis dalam menyukseskan pilkada ke depan, diantaranya membantu pelaksanaan tugas PPS dan PPK, memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat, melaksanakan tugas yang ditentukan, serta memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK maupun PPS. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bau-Bau Samsudin menyebutkan, sejauh ini pihaknya baru menuntaskan pembentukan anggota sekretariat di tingkat kelurahan yang akan mendampingi tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Disebutkan anggota sekretariat untuk PPK maupun PPS berjumlah 3 orang, masing-masing mengemban tugas sebagai kepala sekretariat, staf keuangan, dan staf teknis. Ya, alhamdulillah PPS sudah terbentuk, sudah selesai dituntaskan. Tinggal ini PPK, insya Allah paling lama Senin sudah selesai juga. Tinggal menunggu tanda tangan atau tanda tangan dari PJ Wali Kota. Ya, sudah tuntas semua pengusulan itu, sudah ada nama-namanya. Kami sudah serahkan di pemerintah kota. Sekretariat itu 3 orang. Ada kepala sekretariat, keuangan dan staf. Lebih lanjut, Samsudin menyebutkan pemilihan anggota sekretariat tidak mesti berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Anggota sekretariat bisa saja diisi oleh pegawai honorer, namun dibuktikan dengan surat keputusan atau SK magang dari pimpinan tempat mengabdi, baik itu camat untuk PPK maupun lurah untuk staf PPS. Ketentuannya, kalau ketentuan itu kalau kita kan di sini semua wilayah kota ya, tidak ada desa. Kalau di kelurahan itu ataupun juga di kecamatan sebenarnya, yang terpenting memiliki SK magang, dari SK magang honor atau SK honor. Kecamatan ya minimal SK camat. Untuk memudahkan tugas-tugas penyelenggaraan pilkada ke depan, lanjut Samsudin, pihaknya akan terus memonitoring kinerja badan ad hoc dan staf sekretariat baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk mencegah miskomunikasi seperti yang sempat terjadi pada pemilu lalu, pihaknya juga akan melakukan komunikasi yang intens dengan camat dan lurah sebagai pimpinan dari anggota sekretariat. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau mengimbau warga mengajukan alih media sertifikat tanah analog ke elektronik karena memiliki banyak manfaat, diantaranya akan mengurangi tindak kejahatan pertanahan dan keamanan terjamin. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Kami sangat berharap masyarakat itu lebih cenderung bermohon untuk mengajukan alih media ganti sertifikat menjadi elektronik. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengajukan alih media sertifikat tanah analog ke elektronik karena BPN Bau-Bau sudah menerapkan sertifikat tanah elektronik sejak 1 Juni 2024. Kepala BPN Bau-Bau, Asmanto Mesman mengatakan, warga bisa datang langsung ke kantor BPN untuk mengajukan alih media ke sertifikat tanah elektronik tanpa dipungut biaya alias gratis. Menurutnya, alih media ke sertifikat tanah elektronik akan mengurangi tindak kejahatan pertanahan, keamanan terjamin, serta apabila terjadi kehilangan sertifikat, akan lebih mudah dalam pengurusannya. Kami sangat berharap masyarakat itu lebih cenderung bermohon untuk mengajukan alih media ganti sertifikat menjadi elektronik. Asmanto menyebut saat ini peningkatan jumlah sertifikat tanah elektronik di Indonesia 3 kali lebih cepat dari yang diperkirakan Menteri ATR BPN. Karena itu, warga Bau-Bau diharapkan segera mengajukan alih media dari sertifikat tanah analog ke elektronik sebagai momentum percepatan penerapan sertifikat tanah elektronik di Sulawesi Tenggara. Asmanto juga menambahkan, sejak 1 Juni 2024, masyarakat Bau-Bau yang mengajukan permohonan sertifikat karena peralihan hak, jual beli, dan warisan sudah langsung menerima sertifikat tanah elektronik. Reporter RRI Bau-Bau,
Afriansa melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Sebanyak 87 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ihsanuddin Unidayan Kota Bau-Bau resmi menyandang gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum. Penyematan gelar tersebut setelah puluhan mahasiswa ini mengikuti proses yudisium periode 1 tahun 2024 pada Kamis 20 Juni. Yudisium dipimpin Dekan Fakultas Hukum Unidayan yaitu Laode Ali Mustafa. Adapun Rektor Unidayan, LM Samsul Kamar berharap agar para lulusan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama studi untuk kemajuan bangsa dan negara serta menjaga nama baik alma mater Unidayan. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unidayan, Laode Ali Mustafa mengungkapkan rasa bangga dan harapan besar kepada para lulusan agar dapat menjadi profesional hukum yang berdedikasi, berintegrasi dan juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Ali juga mengatakan Fakultas Hukum Unidayan berkomitmen untuk terus mencetak lulusan-lulusan berkualitas yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional. Selain pengukuhan, acara yudisium juga diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan termasuk penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Balita asal Buton Tengah butuh uluran tangan untuk berobat keluar daerah karena menderita tumor ganas. KPU Bau-Bau segera menuntaskan pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pilkada tahun 2024. Saudara, demikianlah Warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.